Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara install Kali Linux pada VirtualBox. Jadi Linux OS yang khusus digunakan untuk cyber security, penetration testing, digital forensic, vulnerability assessment, dan pengujian keamanan website. Apa itu Kali Linux? Kali Linux adalah distribusi Linux berbasis Debian yang dirancang khusus untuk keperluan keamanan seperti pengujian penetrasi atau penetration testing, forensik digital atau digital forensik, dan pengujian keamanan jaringan. Dikembangkan oleh Offensive Security, Kali Linux sering digunakan oleh para profesional keamanan cyber dan hacker etis atau ethical hackers. Fitur utama Kali Linux. Fitur utama Kali Linux adalah tools atau alat keamanan yang lengkap. Kali Linux memiliki ratusan tools yang sudah terinstall atau terpasang untuk melakukan tugas seperti pengujian penetrasi, penetration testing, analisa kerentanan, vulnerability assessment, kriptografi, pemindaian jaringan atau network scanning, forensik digital atau digital forensik, pengujian aplikasi web. Kali Linux ini gratis dan open source. Jadi Kali Linux gratis dan berbasis open source, sehingga siapa saja bisa mengunduh, menggunakan, dan memodifikasi. Lalu spesifikasi komputer atau hardware yang diperlukan untuk instalasinya ya. Spesifikasi minimum atau minimal spesifikasi. Prosesor dual core seperti biasa yang x86 atau x64 yang mendukung virtualisasi VTX atau AMD-V. RAM-nya minimal 2 GB untuk sistem operasi tamu atau guest OS-nya ya, untuk di virtual machine atau VirtualBox. Sebaiknya mungkin 4 GB lebih disarankan. Penyimpanan storage-nya adalah minimal 20 GB atau lebih ya. Jadi minimal 20 GB ruang kosong di hard drive untuk virtual disk. Untuk kartu grafisnya atau GPU-nya biasa, tidak perlu spesifikasi khusus, jadi tanpa akselerasi grafis khusus. Untuk host OS itu sistem operasi dengan dukungan untuk VirtualBox yaitu Windows, macOS, dan Linux. Nah, ini adalah Kali Linux desktop environment-nya. Tampilan seperti ini nanti setelah diinstal. Oke, berikutnya adalah tahapan instalasi. Itu kita nanti download dulu, lalu setelah itu baru kita install Kali Linux pada VirtualBox. Oke, kita selanjutnya akan lanjut untuk download dan instalasi. Lalu kita coba download melalui browser Chrome. Kita cari aja di Google, ketik Kali Linux. Nah, ini ya websitenya kali.org. Lalu kita download. Lalu kita pilih yang ini ya, karena kita installnya di VirtualBox, di yang virtual machine ya. Klik ini. Nah, ini pilihannya VirtualBox. Dan kita perlu tergantung dari PC-nya apa 64 atau 32. Saya menggunakan 64. Klik ini. Oke, download sedang berjalan ya, in progress. Kita tunggu saja. Oke teman-teman, karena saya sudah mendownload dan versi yang sudah ada ya, yang ini
Kalau yang sekarang nih versinya 2024.3, tapi saya 2024.2. Tidak apa-apa, sama aja. Kita coba langsung install melalui VirtualBox. Kita jalankan VirtualBox-nya. Untuk menginstal VirtualBox ada di video yang terpisah. Teman-teman bisa menonton ya video cara instalasi VirtualBox-nya di video yang terpisah. Baik, selanjutnya kita akan memulai konfigur atau membuat virtual mesin baru dengan cara new. Lalu kita ketik ini ya, nama VirtualBox-nya, virtual mesinnya. Saya buat nama Kali Linux. Foldernya ini bebas ya. Ini defaultnya sudah ada di C, atau bisa ke folder lain. Dengan cara ini kita bisa misalnya di D, bisa ini bisa dirubah folder tujuannya, instalasinya, destinationnya. Lalu untuk ISO image-nya, nah ini adalah image ISO yang telah kita download tadi ya. Kita buka sini, other, lalu kita pilih, kalau saya tadi ya di software, saya sudah masukkan di sini ya, software Linux. Nah ini dia, Kali Linux 2024.02 ya, installernya yang 64. Kita klik 2 kali ya, ini dia. Jadi lalu ini kita pilih ya Linux, ini dia harusnya Debian ya, Debian ya. Oke, lanjut. Jadi kita sudah setting semua ya. Ini kita pilih Debian 4, ini Linux. Ini tidak perlu ya. Hardware-nya disarankan ini karena kita setting harus di zona hijau ini ya, jangan yang merah. Kalau saya buat di sini mungkin sekitar memorinya 4 GB, sedangkan CPU-nya saya buat 1 core ini ya. Ini 4 core ya, 1 core cukup, atau ini boleh. Untuk hard disk sarankan 20 GB. Oke, ini minimum 20 GB. Oke, ini nggak usah diubah-ubah, langsung finish. Lalu kita lihat ya setting tadi ya, yang kita telah configure atau setting. Nah, untuk si ini nggak usah dirubah, sistem udah, floppy-nya nggak usah, udah oke. Displaynya, oh ya, displaynya ini video memory kita kasih full ya, 28 MB. Terus untuk storage sudah tidak ada perubahan. Audio tidak. Networknya, ini network kita pilih bridge adapter ya. Oke, yang lainnya tidak usah dirubah. Oke, lalu kita mulai dengan klik tombol start. Oke, kita pilih yang graphical install, enter, pakai keyboard ya. Oke,
Selanjutnya kita pilih ini language-nya English. Untuk location kita pilih Indonesia ya. Others ya. Lalu kita pilih Asia. Nah, ini kita pilih Indonesia. Ini United States. Continue. Keyboardnya American English. Oke. Instalasi sedang berjalan. Lalu kita isi hostname-nya. Saya tulis Kali Linux. Ini bebas ya, nama komputernya. Domain dikosongin, continue saja. Lalu ini adalah full name dari user barunya, user kita ya. Username-nya oke, Muslim, continue. Lalu kita klik passwordnya ya. Continue. Ini kita pilih Western ya, karena saya di Jakarta, Tangerang Selatan nanti itu Jakarta ya. Continue. Ini pilih paling atas, use entire disk. Oke. Continue. Lalu ini continue. Ini yang atas juga continue saja. Ini juga sama, kita continue saja. Write the change to this. Yes, kita klik yes ya. Continue. Oke. Install in progress ya, dan sedang berlangsung instalasi Kali Linux. Kita tunggu saja. Oke, selanjutnya kita pilih desktop environment yang ini area paling atas ya. Kita continue. Oke, selanjutnya kita continue untuk reboot atau restart ya. Instalasi setelah selesai. Kita pilih ini, enter aja. Oke, lalu kita isi username dan password yang telah tadi kita masukkan ya.
Oke, Kali Linux sudah terinstall dengan baik, sudah terbuka ya, sudah bisa dijalankan dan sudah berjalan dengan baik. Ini kecil bisa kita besarkan dengan cara ini view. Nah, ini bisa. Jadi view full screen ya. Ini kalau misalnya kita mau kembalikan lagi nih. Nah, ya. Jadi cukup dengan cara view full screen, dia akan full. Oke, Kali Linux sudah terinstall dengan baik. Lalu inilah tampilan desktop environment-nya Kali Linux. Dan untuk menunya di sini kita klik di kiri atas. Nah, ini adalah aplikasi atau program-program yang ada di Kali Linux. Dia berhubungan dengan cyber security untuk ethical hacking ya. Seperti ini. Nah, yang pertama nih, 1 2 3 4 sampai dengan ini ya. Kita misalnya satu ini ada mengenai information gathering, di mana ini adalah tools yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang target, seperti target yang akan kita exploit atau kita hack ya ibaratnya ya, atau kita eksploitasi, yaitu seperti apa, IP address, sistem operasinya, OS-nya, domainnya, jaringannya, macam-macam sini. Ini ada semua ya, DNS analis. Biasanya banyak yang pakai itu, nah ini Nmap ya, Nmap untuk men-scan dan dapat informasi segala macam, portnya dan macam-macam ya, OS-nya dan sebagainya. Lalu ini yang nomor 2 adalah vulnerability analysis. Ini adalah digunakan untuk menemukan celah keamanan pada aplikasi atau sistem. Ini juga banyak nih ya. Terus ada lagi yang ini adalah web application analysis, dimana ini untuk digunakan untuk menguji keamanan aplikasi web. Lalu database assessment, toolsnya untuk mencari celah keamanan database. Lalu ada juga tools untuk password attacks. Jadi ini adalah tools untuk melakukan brute force atau cracking password. Ada juga wireless attacks. Ada juga reverse engineering, yaitu melakukan reverse engineering itu untuk membalikan kode dan menganalisa aplikasi. Lalu yang ini adalah tools untuk kelompok tools untuk exploitation tools. Ini tools untuk membantu mengeksploitasi kerentanan yang ditemukan. Juga ada sniffing dan spoofing. Ini yang sering orang banyak pakai itu Wireshark ya. Jadi tools untuk menganalisa dan memanipulasi lalu lintas jaringan. Jadi mengintip nih kayak paket yang lewat di network ya. Lalu ada juga post exploitation, yaitu tools untuk memperkuat kontrol setelah sistem telah dieksploitasi. Kalau yang forensik adalah digital forensik ya, jadi tools untuk melakukan digital forensik. Ada reporting toolsnya juga, ini social engineering tools, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi lengkap tools untuk cyber security, dan kita juga untuk melatih kita untuk ethical hacking ya. Jadi bukan untuk melakukan kejahatan, menjadi hacker yang jahat, bukan. Kita
Dengan menggunakan tools ini kita maksudnya untuk mempelajari bagaimana para hacker menyerang atau meretas atau menghack jaringan kita atau website kita atau komputer kita, agar kita, karena dengan taunya caranya, kita akan bisa melakukan preventif, pencegahan agar tidak terkena serangan para hacker. Baik, itu aja. Oh ya, ini jadi seperti biasa, ini seperti Linux biasa. Untuk terminalnya kita bisa buka di sini. Nah, ini biasa seperti ini dia bentuknya ya. Untuk selnya. Lalu ya perintahnya sama. Misalnya kita nyoba ya. Ini directory kita. User yang kita gunakan. Ini memeriksa penggunaan penyimpanan file dan directory ya. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.